Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setio Budi Utomo, NIM 211100003043 dari kelas MF. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah Etika Akademi dan Bisnis. Dalam presentasi ini, kita akan menjelajahi prinsip-prinsip etika yang relevan dalam konteks akademik dan bisnis, serta pentingnya penerapan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Etika adalah bidang studi yang mengajarkan kita tentang apa yang benar dan salah, baik dan buruk dalam perilaku manusia. Di dunia akademik dan bisnis, pemahaman yang kuat tentang etika sangatlah penting karena kita dihadapkan pada berbagai situasi yang memerlukan pengambilan keputusan moral dan bertanggung jawab. Dalam presentasi ini, saya akan membahas prinsip-prinsip etika yang mendasari tindakan kita dalam konteks akademik dan bisnis. Kita akan melihat bagaimana etika menghubungkan antara individu dan institusi, serta bagaimana hal itu mempengaruhi reputasi, integritas, dan keberlanjutan organisasi. Saya juga akan mengajak kita untuk melihat studi kasus dan contoh nyata yang mengilustrasikan konflik etika dalam lingkungan akademik dan bisnis. Melalui pemahaman ini, kita dapat mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam menerapkan etika dalam praktik sehari-hari. Nah, sebelum kita mulai, saya akan mengajak Anda untuk terbuka dan berpikiran terbuka. Nah, dari itu, mari kita tinggalkan segala prasangka dan sikap menerima pikiran baru, serta menggali lebih dalam tentang bagaimana etika dapat membentuk tindakan kita dalam dunia akademik dan bisnis. Tanpa basa-basi, lebih lanjut, mari kita mulai perjalanan kita dalam memahami etika akademik dan bisnis. Terima kasih telah hadir dan memberikan perhatian Anda. Langsung saja ke materinya. Yang pertama yaitu materi hak dan kewajiban mahasiswa. Dalam konteks etika bisnis, sangat penting untuk ditekankan. Pertama, sebagai mahasiswa, mereka memiliki hak untuk mengakses pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan bidang bisnis. Dalam lingkungan akademik, mereka juga memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan sederajat tanpa mengalami diskriminasi. Selain itu, mahasiswa juga berhak untuk mempelajari etika bisnis dan mengembangkan pemahaman tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Namun, hak tersebut juga disertai dengan kewajiban. Mahasiswa memiliki kewajiban untuk berperilaku dengan integritas dan jujur dalam semua aspek kehidupan akademik dan bisnis. Mereka harus menghindari kecurangan dan plagiarisme serta bertanggung jawab atas tindakan mereka. Selain itu, mereka juga memiliki kewajiban untuk menghormati hak kekayaan intelektual dan tidak menggunakan atau menyebarkan materi yang dilindungi hak cipta tanpa izin yang sesuai. Selanjutnya, mahasiswa memiliki kewajiban untuk berperilaku bertanggung jawab serta secara sosial dan lingkungan. Mereka harus memperhatikan dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari tindakan bisnis mereka dan berusaha untuk mengambil keputusan yang berkelanjutan. Mahasiswa juga memiliki hak untuk mengajukan pendapat dan mengemukakan kritik yang konstruktif dalam diskusi tentang isu-isu etika bisnis, serta mendapatkan tanggapan terbuka terhadap masukan mereka. Yang terakhir, dari poin yang pertama, mahasiswa memiliki kewajiban untuk mempromosikan keadilan dan kesetaraan dalam lingkungan bisnis. Mereka harus melawan diskriminasi dan bekerja untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan adil bagi semua pihak yang terkait. Dengan memahami hak dan kewajiban ini, mahasiswa dapat menjadi agen perubahan yang positif dalam dunia bisnis, menerapkan etika yang baik dalam semua tindakan dan keputusan mereka. Selain hak dan kewajiban, sebelumnya, mahasiswa juga memiliki hak untuk mendapatkan bimbingan dan dorongan dalam mengembangkan etika bisnis yang baik.
Mereka berhak untuk memiliki akses ke sumber daya dan mentor yang dapat membantu mereka memahami isu-isu etis yang terkait dengan dunia bisnis. Dengan adanya dukungan ini, mahasiswa dapat mengembangkan kemampuan kritis dan moral yang diperlukan untuk menghadapi tantangan etika yang kompleks. Sebagai mahasiswa, kewajiban utama adalah menghormati kode etik dan peraturan yang berlaku dalam industri pendidikan mereka. Mereka harus mengikuti aturan akademik yang mengatur perilaku mereka dalam konteks studi bisnis, termasuk menjaga kejujuran dalam tugas-tugas akademik, menghormati hak kekayaan intelektual, dan melaporkan pelanggaran etika jika terjadi. Selanjutnya, mahasiswa juga memiliki kewajiban untuk terus meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mereka tentang isu-isu etika yang relevan dalam dunia bisnis. Mereka harus mengambil inisiatif untuk mengikuti pelatihan, seminar, atau program pendidikan yang berfokus pada etika bisnis, sehingga dapat mengembangkan sikap yang bertanggung jawab dan sadar akan implikasi etis dari tindakan mereka. Sebagai pemangku kepentingan yang penting dalam bisnis, mahasiswa juga memiliki kewajiban untuk mengadvokasi prinsip-prinsip etika dalam praktik bisnis. Mereka dapat menggunakan pengetahuan dan keterampilan mereka untuk mendorong perusahaan dan organisasi bisnis untuk bertindak secara bertanggung jawab sosial dan lingkungan. Melalui partisipasi dalam program sukarela atau kegiatan pengabdian masyarakat, mahasiswa dapat memberikan kontribusi positif pada masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, mahasiswa juga memiliki hak dan kewajiban untuk membangun jaringan profesional yang etis. Mereka harus menjalin hubungan kerja yang baik dengan sesama mahasiswa, dosen profesional bisnis, dan komunitas bisnis secara umum. Dalam menjalin relasi ini, mereka harus berpegang pada nilai-nilai integritas, saling menghormati, dan saling mendukung dalam mencapai tujuan etika bisnis yang lebih besar. Terakhir, mahasiswa juga memiliki kewajiban untuk menjadi contoh teladan dalam berperilaku etis. Mereka harus memperhatikan nilai-nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari mereka. Melalui tindakan yang nyata, mereka dapat mempengaruhi orang lain untuk mengadopsi prinsip-prinsip etika dalam bisnis dan menciptakan lingkungan yang lebih baik. Materi yang kedua yaitu perilaku etis dan tidak etis. Perilaku etis dan tidak etis memainkan peran penting dalam konteks etika akademik dan bisnis. Dalam dunia akademik, perilaku etis mencakup ketulusan dalam penelitian dan pelajaran, menghormati hak kebebasan akademik, dan menghindari kecurangan. Mahasiswa dan akademisi harus menjaga integritas dalam penelitian mereka, menggunakan sumber informasi yang akurat, dan menghargai kebebasan berpendapat. Mereka harus menghindari kecurangan seperti menjiplak atau menggunakan bantuan yang tidak sah dalam mengerjakan tugas ataupun ujian. Selain itu, perilaku etis juga melibatkan menghormati dan bekerja secara adil dengan rekan sejawat, menghindari pencemaran nama baik, dan mendorong kerjasama yang saling menguntungkan dalam mencapai tujuan pendidikan. Dalam dunia bisnis, perilaku etis mencakup integritas dalam hubungan dengan pelanggan, mitra bisnis, ataupun pemangku kepentingan lainnya. Etika bisnis mengharuskan perusahaan untuk memberikan informasi yang jujur dan akurat kepada pelanggan, menghormati kerahasiaan dan privasi pelanggan, serta memenuhi janji dan komitmen yang dibuat. Selain itu, perusahaan harus memastikan kondisi kerja yang aman dan adil bagi karyawan, melibatkan praktik yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan, dan menjaga keadilan dalam persaingan bisnis. Pelanggan etika bisnis seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, ataupun pihak diskriminatif dapat merusak reputasi perusahaan dan mempengaruhi hubungan dengan pemangku kepentingan. Perilaku etis dalam kedua konteks ini juga melibatkan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Dalam konteks akademik, tanggung jawab sosial dapat diwujudkan dalam partisipasi dalam program-program pemberdayaan masyarakat, penelitian yang berpotensi pada kepentingan publik, atau kontribusi dalam memecahkan masalah sosial.
melalui pengetahuan dan keahlian yang dimiliki. Nah, dalam konteks bisnis, tanggung jawab sosial melibatkan kepedulian terhadap keberlanjutan lingkungan, partisipasi dalam inisiatif filantropi, atau penerapan praktik bisnis yang ramah lingkungan. Namun, perilaku tidak etis dalam kedua konteks ini dapat memiliki dampak yang merugikan. Nah, sebagai contoh, plagiat dalam konteks akademik dapat merugikan kejujuran dan integritas pendidikan. Sementara, praktik bisnis yang tidak etis serta memanipulasi informasi, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan dapat merusak reputasi perusahaan dan mempengaruhi kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis. Dalam menghadapi kompleksitas dan tekanan dalam konteks akademik dan bisnis, penting bagi individu dan organisasi untuk memprioritaskan perilaku etis dan mematuhi standar etika yang tinggi. Ini melibatkan kesadaran terhadap nilai-nilai etika yang mendasari seperti kejujuran, integritas, tanggung jawab, keadilan, dan menghormati hak asasi manusia. Individu dan organisasi harus mengambil tanggung jawab penuh atas tindakan mereka dan mempertimbangkan dampaknya terhadap semua pemangku kepentingan yang terlibat. Dalam menghadapi situasi yang membingungkan atau dilema etis, penting untuk mencari bimbingan atau konsultasi dengan ahli etika atau rekan sejawat. Diskusi terbuka dan kolaboratif terhadap pembantu dalam memperoleh sudut pandang yang beragam dan mencapai keputusan yang lebih baik secara etis. Nah, selain itu, penting juga untuk mengembangkan sikap reflektif terhadap perilaku etis kita sendiri. Evaluasi diri secara teratur untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam praktik etis kita. Hal ini dapat melibatkan pertanyaan-pertanyaan seperti, apakah tindakan saya sesuai dengan nilai etika yang saya anut? Atau apakah ada langkah-langkah yang dapat saya ambil untuk meningkatkan praktik etis saya? Nah, selanjutnya perilaku etis dan tidak etis dapat mempengaruhi reputasi individu dan organisasi dalam jangka panjang. Praktik etis yang konsisten dapat membangun kepercayaan, kredibilitas, dan hubungan yang baik dengan orang lain. Sebaliknya, perilaku tidak etis dapat merusak reputasi, menghasilkan sanksi hukum atau akademik, ataupun mempengaruhi kesuksesan jangka panjang. Dalam dunia yang semakin terhubung dan transparan, di mana informasi dapat dengan mudah disebarluaskan dan diakses oleh banyak orang, penting untuk mempertahankan standar etika yang tinggi dalam setiap aspek kehidupan kita, baik dalam konteks akademik maupun bisnis. Perilaku etis membantu membangun kepercayaan, menjaga integritas, dan mendorong kesejahteraan sosial dan lingkungan. Dalam menghadapi tantangan dan tekanan dalam konteks akademik dan bisnis, penting untuk mengingat bahwa etika bukanlah pilihan, tetapi suatu keharusan. Nah, prinsip-prinsip etika yang kokoh dan praktik yang bertanggung jawab adalah fondasi yang kuat untuk menciptakan lingkungan yang adil, berkelanjutan, dan berhasil baik dalam dunia akademik maupun bisnis. Nah, tidak etisnya perilaku dalam konteks akademik dan bisnis dapat memiliki konsekuensi yang serius serta merugikan individu, organisasi, dan masyarakat secara keseluruhan. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh perilaku etis dan tidak etis yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu kecurangan dalam akademik, mulai dari plagiatisme, menjiplak, atau menggunakan sumber informasi tanpa melibatkan atribusi yang tepat adalah contoh perilaku tidak etis dalam konteks akademik. Hal ini melanggar prinsip kejujuran dan integritas dalam menyelesaikan tugas ataupun karya ilmiah. Yang kedua itu penyalahgunaan kekuasaan. Dalam konteks bisnis, penggunaan kekuasaan yang tidak etis seperti nepotisme atau favoritisme merupakan contoh perilaku yang merugikan dan tidak adil. Penyalahgunaan kekuasaan dapat menghancurkan budaya kerja yang sehat, lalu merusak moral karyawan dan juga dapat mengurangi kinerja dalam perusahaan. Nah, yang selanjutnya yaitu ketiga, yaitu memanipulasi informasi. Praktik yang tidak etis dalam melaporkan informasi keuangan atau hasil kinerja
dalam bisnis dapat merugikan pemegang saham, mitra bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam hal ini, saya memberikan contoh, misalnya memanipulasi laporan keuangan untuk meningkatkan penilaian perusahaan atau menipu pelanggan tentang kualitas produk dan layanan yang ditawarkan. Nah, yang selanjutnya yaitu nomor 4, diskriminasi dan ketidakadilan. Perlakuan yang tidak adil berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, atau faktor lain adalah contoh perilaku yang tidak etis dalam konteks akademik dan bisnis. Menghormati keagamaan, budaya, dan menjaga lingkungan yang inklusif dan serta adalah prinsip yang harus ditegakkan. Yang selanjutnya yaitu yang kelima, yaitu penyalahgunaan kepercayaan, yaitu dengan mengkhianati kepercayaan pelanggan, mitra bisnis, atau rekan sejawat dengan melakukan tindakan curang atau melanggar kesepakatan adalah contoh perilaku yang tidak etis. Kepercayaan yang rusak yaitu sulit untuk dipulihkan dan dapat berdampak negatif pada hubungan bisnis dan reputasi individu atau organisasi tersebut. Yang keenam yaitu konflik kepentingan. Nah, dalam konflik kepentingan, terlibat dalam konflik kepentingan yang tidak digunakan atau tidak diatasi dengan baik dapat merupakan perilaku yang tidak etis. Hal ini dapat merusak integritas dan mengurangi kepercayaan orang lain terhadap individu atau organisasi yang terlibat. Yang selanjutnya yaitu yang ketujuh yaitu pelanggaran etika dan dalam riset. Penelitian yang tidak etis seperti memanipulasi data, penelitian berbasis subjek tanpa persetujuan, atau tidak memahami etika penelitian yang diakui dapat merugikan integritas ilmiah dan mengancam validasi hasil penelitian. Dan yang selanjutnya yaitu keberlanjutan lingkungan. Praktik bisnis yang merusak lingkungan seperti polusi, pembatasan liar, atau penggunaan sumber daya yang tidak bertanggung jawab adalah contoh perilaku tidak etis yang dapat membahayakan keberlanjutan planet ini. Yang selanjutnya yaitu materi yang ketiga yaitu etika dalam pergaulan. Nah, dalam konteks ini, etika pergaulan sangat berperan penting dalam etika akademik maupun bisnis. Dalam konteks akademik, etika penggunaan dalam pergaulan melibatkan cara kita berinteraksi dengan rekan, dosen, staf, dan orang lain di lingkungan akademik. Hal ini dapat mencakup sikap hormat, komunikasi lingkungan akademik yang efektif, kerjasama yang baik, dan menghargai keberagaman pendapat. Dalam penggunaan akademik, penting untuk menjaga integritas dalam diskusi, menghormati hak kebebasan berpendapat, ataupun juga dapat menciptakan lingkungan yang terbuka dan inklusif. Dalam konteks bisnis, etika penggunaan melibatkan interaksi dengan kolega, atasan, karyawan, pelanggan, ataupun mitra bisnis. Etika penggunaan dalam bisnis melibatkan sikap profesionalisme, kerjasama yang baik, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan menghindari perilaku yang merugikan atau merendahkan martabat orang lain. Penting untuk berkomunikasi jujur, terbuka, transparan, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dalam memperlakukan semua pihak yang terkait. Dalam kedua konteks tersebut, etika penggunaan pergaulan melibatkan keterlibatan yang aktif dalam menciptakan dan menjaga lingkungan yang adil, saling menghormati, dan terbuka untuk kolaborasi. Menghindari perilaku yang merendahkan, mencemarkan nama baik, atau melakukan diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, atau faktor lainnya adalah bagian penting dari etika pergaulan yang baik. Nah, etika pergaulan juga mencakup tanggung jawab sosial dan lingkungan. Individu dan organisasi diharapkan untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Hal ini dapat dilakukan untuk melalui partisipasi dalam kegiatan amal, inspiratif, filantropi, atau praktik bisnis yang ramah lingkungan lainnya.
Praktik etika pergaulan yang baik memiliki manfaat jangka panjang bagi individu ataupun organisasi dan masyarakat. Etika penggunaan yang kuat menciptakan lingkungan yang sehat, produktif, dan humoris, di mana kolaborasi dan juga inovasi dapat berkembang. Selain itu, etika penggunaan yang baik dalam pergaulan yang baik juga memperkuat reputasi individu atau organisasi, membangun kepercayaan dan meningkatkan hubungan baik dengan rekan, pelanggan, dan mitra bisnis. Penting bagi individu dan organisasi untuk secara sadar mengadopsi prinsip-prinsip etika pergaulan dalam setiap aspek kehidupan mereka. Ini melibatkan kesadaran diri, komitmen terhadap nilai-nilai etis, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dan tantangan yang muncul dalam konteks akademik dan bisnis. Dengan mempraktikkan etika pergaulan yang baik, kita dapat membentuk lingkungan yang bermanfaat, saling menghormati, dan juga memberikan kontribusi yang positif bagi semua pihak yang terlibat. Nah, dalam hal ini saya memberikan contoh, yaitu 1. Kejujuran. Kejujuran adalah nilai inti dalam etika pergaulan. Dalam konteks akademik, ini berarti melaporkan hasil penelitian atau tugas dengan jujur tanpa menyembunyikan atau memanipulasi informasi. Dalam bisnis, kejujuran melibatkan memberikan informasi yang akurat kepada pelanggan, mitra bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya, tanpa menyembunyikan fakta yang penting atau memberikan klaim yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, contoh yang kedua yaitu menghargai privasi. Menghargai privasi individu adalah kegiatan penting dari etika pergaulan. Dalam konteks akademik, hal ini berarti menjaga kerahasiaan dalam subjek penelitian atau melindungi privasi mahasiswa atau kolega yang terlibat dalam proyek penelitian. Dalam bisnis, menghormati privasi pelanggan dan menjaga kerahasiaan informasi rahasia perusahaan adalah prinsip yang etis yang harus ditegakkan oleh kita. Contoh yang selanjutnya yaitu contoh ketiga, yaitu keterbukaan terhadap umpan balik. Nah, dalam hal ini, etika pergaulan yang baik melibatkan keterbukaan dan kesiapan untuk menerima umpan balik dari rekan, atasan, ataupun karyawan. Dalam konteks akademik ini berarti menerima kritik konstruktif terhadap karya atau penelitian kita, dapat menggunakan umpan balik tersebut untuk meningkatkan kualitas pekerjaan kita. Dalam bisnis, keterbukaan terhadap umpan balik pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya membantu peningkatan produk, layanan, ataupun proses bisnis secara keseluruhan. Nah, contoh yang keempat yaitu anti korupsi. Dalam hal ini, menghindari tindakan korupsi adalah prinsip etis yang penting dalam konteks bisnis. Korupsi dapat merusak integritas dan merugikan masyarakat secara keseluruhan. Menjaga keadilan, transparansi, dan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku adalah bagian integral dari etika pergaulan dan bisnis. Nah, contoh yang terakhir adalah menjaga hubungan yang sehat. Etika pergaulan juga melibatkan menjaga hubungan yang sehat dengan rekan, atasan, karyawan, pelanggan, ataupun dalam mitra bisnis. Ini termasuk berkomunikasi dengan sopan, menghargai pendapat orang lain, dan mengatasi konflik dengan cara yang konstruktif. Menghormati perbedaan pendapat dan mencari kesepahaman bersama adalah prinsip penting dalam etika pergaulan. Nah, materi yang selanjutnya yaitu materi yang keempat, etika berpakaian. Etika berpakaian sendiri yaitu memainkan peran penting dalam konteks etika akademik dan bisnis. Cara kita berpakaian mencerminkan ciri diri kita dan memberikan kesan awal kepada orang lain. Dalam kedua konteks ini penting untuk mengikuti norma dan harapan yang berlaku dalam lingkungan tersebut. Kita perlu memahami dan menghormati kebijakan berpakaian yang diterapkan oleh institusi akademik ataupun perusahaan tempat kita berada ataupun tempat kita bekerja.
Selain itu, penting juga untuk menjaga penampilan yang bersih, rapi, dan terawat. Pakaian yang kusut, kotor, atau tidak terawat dapat memberikan kesan yang tidak profesional dan tidak serius. Dengan merawat pakaian dengan baik dan menjaga tetap bersih dan terjaga, kita menunjukkan penghargaan tersebut terhadap diri sendiri dan orang lain. Etika berpakaian juga melibatkan pemilihan pakaian yang konservatif dan juga sopan. Kita perlu menghindari pakaian yang terlalu ketat, terlalu pendek, ataupun terlalu terbuka. Mengenakan nilai mengenakan pakaian yang memberikan kesan profesional dan menghormati norma-norma tata krama yang berlaku adalah penting dalam menjaga etika dalam berpakaian. Selain itu, penting juga untuk memilih pakaian yang sesuai dengan kesempatan. Kita perlu mengenakan pakaian yang sesuai dengan cara atau situasi yang dihadiri. Nah, misalnya dalam acara formal seperti seminar, presentasi, atau rapat penting, kita diharuskan untuk mengenakan pakaian yang lebih formal seperti menggunakan jas ataupun blazer adalah hal yang tepat. Di sisi lain, dalam situasi yang lebih baik ataupun yang lebih santai seperti acara sosial atau aktivitas yang formal, pakaian yang lebih santai namun tetap rapi dan sopan untuk digunakan. Dalam etika berpakaian, penting juga untuk menghormati keberagaman budaya dan norma-norma yang ada. Ketika berada dalam lingkungan yang multikultural, kita perlu menghargai perbedaan dalam berpakaian dan menghindari melakukan diskriminasi atau mempromosikan stereotip yang tidak pantas. Dengan memperhatikan etika berpakaian yang tidak baik, kita dapat menciptakan lingkungan yang tidak profesional, menghormati norma dan harapan, serta memberikan kesan positif kepada orang lain. Etika berpakaian yang tepat juga membantu meningkatkan rasa percaya diri, membangun hubungan yang baik, serta menciptakan lingkungan kerja atau akademik yang positif dan produktif. Selain itu, etika berpakaian juga mencakup penghormatan terhadap aturan atau kode berpakaian yang telah diterapkan dalam lingkungan ataupun dalam bisnis. Nah, dalam hal ini kita perlu memahami dan mengikuti pedoman berpakaian yang ada, seperti mengenakan seragam sekolah atau berpakaian yang sesuai dengan kebijakan perusahaan, serta mengabaikan aturan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi negatif dan dapat merusak reputasi kita serta menciptakan ketidakharmonisan dalam lingkungan tersebut. Nah, dalam yang selanjutnya yaitu materi yang kelima, yaitu etika berkomunikasi dengan dosen ataupun sesama mahasiswa. Dalam konteks akademik dan bisnis, penting bagi kita untuk berkomunikasi dengan dosen dan sesama mahasiswa dengan sopan dan hormat. Ketika berbicara dengan dosen, kita harus menghormati posisi dan otoritas mereka sebagai pengajar dan pembimbing, menggunakan bahasa yang sopan, memperhatikan etika dalam menyapa dan menghargai waktu serta ketersediaan mereka adalah sikap yang penting bagi kita dalam menjalani komunikasi yang baik. Selain itu, dalam komunikasi dengan sesama mahasiswa, kita juga perlu menjaga sikap saling menghormati, menghargai pendapat, pengalaman, serta perbedaan pendapat orang lain adalah bagian penting dari etika berkomunikasi. Nah, dalam hal ini kita dapat menghindari sikap yang merendahkan, memojokkan, atau memicu konflik. Sebaliknya, kita harus berusaha untuk membangun dialog yang sehat, saling mendukung, dan membantu satu sama lain dalam mencapai tujuan akademik atau bisnis yang sama. Selain kita sopan dan hormat, etika berkomunikasi juga melibatkan kejujuran dan integritas. Kita harus dapat
selalu berkomunikasi secara jujur dan terbuka, menghindari menyembunyikan informasi atau memberikan informasi yang menyesatkan. Etika berkomunikasi juga mencakup menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan kepada kita, menghormati privasi orang lain, dan juga tidak menyebarkan gosip atau informasi yang tidak benar. Nah, dalam kesimpulannya, etika berkomunikasi dengan dosen dan sesama mahasiswa dalam konteks ini melibatkan sikap sopan, hormat, mendengarkan dengan seksama, kejujuran serta integritas, menghormati waktu dan saling mendukung. Dengan menjalankan etika berkomunikasi yang baik, kita dapat membangun hubungan yang lebih baik, menciptakan lingkungan akademik ataupun bisnis yang sehat, dan serta mencapai tujuan kita secara kolaboratif dan saling mendukung. Yang selanjutnya yaitu materi yang keenam, yaitu etika dalam berorganisasi. Etika dalam berorganisasi menjadi hal yang sangat penting. Nah, etika berorganisasi mencakup prinsip-prinsip moral yang perlu dipatuhi oleh individu dalam sebuah organisasi. Hal ini melibatkan cara kita berinteraksi dengan sesama anggota organisasi, menjalankan tanggung jawab kita, dan mengambil keputusan yang mempertimbangkan kepentingan organisasi secara keseluruhan. Pertama, etika dalam berorganisasi melibatkan penghormatan terhadap nilai-nilai organisasi. Dalam hal ini, setiap organisasi memiliki nilai-nilai yang menjadi dasar identitas dari sebuah budaya organisasi. Etika berorganisasi melibatkan kesesuaian perilaku individu dengan nilai-nilai tersebut. Anggota organisasi harus berusaha untuk memahami, menginternalisasi, dan menerapkan nilai organisasi dalam setiap tindakan keputusan yang diambil. Selain itu, etika dalam berorganisasi juga melibatkan kejujuran dan integritas. Anggota organisasi harus berkomitmen untuk berperilaku jujur dan konsisten dengan prinsip-prinsip moral yang mendasari organisasi. Ini mencakup menghindari praktik-praktik korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, ataupun memanipulasi informasi. Kejujuran dan integritas adalah fondasi yang penting dalam membangun kepercayaan dan kredibilitas organisasi. Yang selanjutnya yaitu materi yang ketujuh. Dalam ini adalah materi yang terakhir yang dapat saya bahas dalam presentasi kali ini, yaitu etika di lingkungan kampus. Lingkungan kampus adalah tempat di mana interaksi antara sesama mahasiswa, dosen, staf administrasi, bahkan pihak lainnya terjadi secara intens. Etika di lingkungan kampus mencakup prinsip-prinsip moral dan perilaku yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota komunitas yang ada di dalamnya. Pertama, etika di lingkungan kampus melibatkan integritas akademik, mahasiswa, dan dosen yang harus berkomitmen untuk menjunjung tinggi integritas dalam semua aspek akademik, termasuk dalam penelitian, pengajaran, ataupun penilaian. Integritas akademik mencakup kejujuran dalam melakukan sumber referensi, menghindari plagiarisme, dan tidak melakukan tindakan curang dalam ujian atau tugas akademik lainnya. Integritas akademik juga mencakup pengakuan terhadap karya dan kontribusi orang lain serta menjaga keabsahan dan keaslian penelitian dari karya ilmiah. Etika di lingkungan kampus juga melibatkan penghormatan terhadap norma atau aturan yang berlaku. Setiap anggota komunitas akademik harus mematuhi peraturan yang diterapkan oleh institusi pendidikan dan menghormati norma-norma yang berlaku dalam lingkungan kampus. Hal ini mencakup disiplin diri, ketertiban, dan menghindari perilaku yang melanggar aturan seperti kecurangan, kekerasan, ataupun penggunaan narkoba. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.